Wa man qata'a saffan, diancam begini masih saja seenaknya bikin saf. Barang siapa memutus saf, nggak mau merapatkan, masih bolong-bolong memutus saf, qata'ahullahu, Allah akan putus dia, rahmat tidak akan diturunkan oleh Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Wasuddul khalal, kalau ada yang longgar masuk, kalau ada renggang masuk, suruh ngerapetin, misalnya ini setengah renggang, setengah renggang, setengah renggang, digeser rapet, bolong, masuk biar sempurna. Walinu bi aidi ikhwanikum, Nabi ngingetkan, ini loh yang juga sering dilupakan. Ada orang yang ngatur barisan tuh nyeksa keras sampai nginjek-nginjek tadi itu. Linu, lembut ya, bi aidi ikhwanikum, kalau ngatur yang lembut ya, penggang dengan lembut tangannya, diluruskan, jangan sampai injek-injekan, tidak perlu, yang lembut. Wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan kau biarkan setan menggoda kamu dengan cara setan masuk. Kalau ada celah, ada longgar, setan ada di situ, dia itu kan membisikkan, membuat was-was kita. Jangan main-main. Nabi yang menyebutkan jangan guyonan kalau urusan setan. Jangan lalu berkata biar saja setan ikut sholat di sini, jangan ngomong begitu juga. Oh berarti setan ikut, enggak, setan mengganggu. Jangan main-main urusan setan. Ini Nabi menyebutkan untuk lurus. Makanya saya serius masalah ini apa? Karena ini salah satu yang sering dilupakan. Bukankah kita belajar untuk apa sih? Untuk mengamalkan sunnah Nabi, untuk dekat dengan Nabi. Maka kita belajar ini untuk mendekat kepada Nabi. Waman wasala saffan, barang siapa yang menyambung saf, ada saf yang putus, ada bolong satu ya, lalu anda sambung masuk ke dalam, bahkan di dalam salat pun anda boleh melakukannya. Misalnya ada orang batal wudhu satu, kan longgar satu, maka anda masuk maju ke depan. Tentunya di saat berjalan tidak boleh melakukan 3 gerakan berturut-turut yang membatalkan wudhu sholat, tapi jalan satu sampai ke situ. Jangan main-main urusan sabda Nabi ya. Apalagi berkata begini, wong tempat luas saja kok kenapa sih? Nah ini kan orang awam tidak ngerti ilmu. Ini banyak seperti itu. Biasanya begitu, wong tempat luas saja kok mepet-mepet. Coba kita sering sholat di kampung begini, masya Allah, barisan yang tidak ajib. Ini pahala, termasuk fadilah jamaah di sini, keutamaan jamaah ada di sini, doa malaikat juga ada di sini. Coba saja anda perhatikan. Yang salah siapa? Yang salah ini yang suka ceramah tidak pernah menjelaskan. Ustadznya orang awam tidak salah, jangan salahkan orang awam. Saya tidak pernah menyalahkan orang awam. Yang salah ustadznya, ini ustadznya, salahkan saya. Sepanjang majelis ini pun anda baru dengar sekarang kan? Berarti yang salah saya, atau anda yang jarang hadir majelis saya, atau imamnya yang perlu disalahkan. Jadi orang awam nggak salah, dan dia beralasan longgar saja kok rapat-rapat, itu alasannya dia karena dia tidak ngaji, maklum. Tapi kita yang mengerti kenapa tidak meluruskan barisan dan merapatkannya. Kalau ada sop kosong, man wasala sofan, barang siapa menyambung sop yang mula terputus lalu dipenuhi menjadi sambung, wasalahullah, maka Allah akan sambung, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Allah menyambung. Kalau kita dapat silaturahmi dari kawan itu kasih apa? Kasih hadiah. Oh, dia nyambung silaturahmi dengan kita, ngasih apa? Ngasih hadiah, ngasih ini. Tapi kalau Allah yang nyambung kepada kita, ayo. Kalau anda disambung silaturahmi sama orang yang biasa-biasa dapat hadiah, disambung silaturahmi sama orang kaya dapat hadiah gede. Tapi kalau yang nyambung adalah Allah, ayo, apa yang kurang? Dan sebaliknya, waman qata'a saffan, diancam begini masih saja seenaknya bikin saf. Barang siapa memutus saf, nggak mau merapatkan, masih bolong-bolong memutus saf, qata'ahullahu, Allah akan putus dia, rahmat tidak akan diturunkan oleh Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. 2 pertanyaan. Yang pertama tentang sholat di masjid, shafnya jarang.
Apakah merapatkan shaf itu masuk di antara 3 rukun syarat wajib, rukun syarat sholat, wajib sholat? Tidak. Andai suasana normal sekalipun, apalagi suasana tidak normal karena adanya suatu pandemi wabah darurat. Oleh sebab itu Al-Azhar Mesir mau menunjukkan 2 fatwa, satu fatwa secara teori, satu fatwa secara amali. Maka di bulan Ramadan kemarin dilaksanakan sholat Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Kairo Mesir dengan berjarak, untuk menjelaskan kepada umat, kami tidak hanya teori tapi langsung amali, tatbiki, menunjukkan, mengamalkan. Nih sholat berjarak di Universitas Al-Azhar, bisa dicari videonya di YouTube. Buat di situ sholat, tulis Qiyamul Lail Ramadan Al-Azhar, nampak tulisan berjarak, untuk menunjukkan bahwa sholat berjarak ini sah. Di Masjidil Haram juga dilaksanakan secara berjarak. Cuman yang jadi masalah kadang jamaah ini begini, kalau AC-nya rusak dibawanya ke tukang AC, kalau mobilnya rusak dibawanya ke bengkel. Tapi kalau agama dia lebih suka berfatwa sendiri. Tak apa yang terjadi pada masyarakat ini, tak percaya dia sama ustadz. Tapi waktu dia naik pesawat percaya dia sama pilot. Belum ada penumpang itu diketuknya pintu pilot, tanya mana kopling sama rem tangannya. Percaya dia sama pilot, tapi sama ulama, sama ustaz tak percaya. Padahal kita ini disuruh ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri di situ ulama. Ulil amri, ulama. Tengok tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Oleh sebab itu kalau sudah ulama di Al-Azhar mengatakan sholat berjarak sah, ulama di Saudi Arabia mengatakan sholat berjarak itu sah, laksanakanlah. Kenapa ragu juga lagi? Adapun masalah khawatir, ragu, saya ini Pak Ustadz ragu saya ke masjid ini kena COVID. Seingatku kau tak ada COVID, memang tak pernah ke masjid. Jadi COVID ini sebagai alasannya saja. Maka saya ketua masjid, saya di komplek perumahan ketua masjid, maka saya buat di situ protokol kesehatan. Di depan masjid itu sudah ada cuci tangan, walaupun nanti dia berwudu karena yang pakai sabun. Lalu kemudian karpet digulung, lalu kemudian shop berjarak, tak ada salaman, lalu kemudian tetap pakai masker. Jadi kalau sudah kita laksanakan protokol kesehatan, kena juga, itu memang sudah ajalnya sampai. Orang ini kalau memang sudah lantamu tanapsun, orang tak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang kalau mati itu ajalnya sampai. Setengah mati COVID itu mengganggu, kalau tak sampai ajal tak mati. Tapi kalau sudah sampai mati, minum kopi pun orang mati. Oleh sebab itu maka iman ini mesti kuat. Kalau iman kuat, imun naik. Kalau imun naik, COVID itu ada kekebalan tubuh pada diri kita ini. Nanti kalau saya teruskan bicara masalah kesehatan ini, didengar sama dokter, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Oleh sebab itu maka kita ini mensikapi COVID ini tetap ikhtiar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada berserah diri aja, aku terserah aja lah Pak Ustaz, itu Jabariyah, itu halul bid'ah. Kalau ada pula orang yang menafikan takdir, itu namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Nanti diluruskan Dr. Amar Adli yang lama mendalami Mu'tazilah. Oleh sebab itu maka kita ada usaha, ada ikhtiar. Ikuti protokol kesehatan. Jangan lantang sombong kali mau menelan COVID pula. Nah, tetap kita laksanakan. Ini tentang masalah sholat berjarak itu sudah 2 arah, Mesir dan Saudi Arabia menyatakan sah. Yang kedua, tentang masalah khamar, masalah alkohol itu najis atau tak najis. 2 fatwa ulama tentang alkohol. Saya baca fatwa Syekh Atiyah Shaqar yang mengatakan alkohol itu najis. Ini dalilnya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, sajen, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Itulah dalil ustadz-ustadz yang berceramah, jangan pakai parfum, pakai alkohol itu najis, jangan kalian pakai alkohol itu najis. Itu dalil dia.
rijsun, karena khamar itu najis. Dibantah oleh Syekh Atiyah Sokor. Kata Syekh Atiyah Sokor, khamar tak najis. Mana dalilnya? Innamal khamru, ayatnya sama tapi pemahamannya beda. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, alkohol, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, bukan najis aini, bukan bendanya itu najis, tapi najis maknawi. Sama macam kita benci sama orang, najis aku nengok kau, berubah dia jadi babi rumahnya, kan tidak. Maksudnya kita benci perbuatannya. Yang najis itu perbuatan kau minum khamar, itu najis. Berjudi, itu najis. Menyembelih binatang untuk berhala, itu yang najis. Bukan najis aini. Didukung oleh hadis Nabi, ketika turun ayat ini, mereka menumpahkan khamar ke jalan-jalan Madinah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, jauhilah perbuatan setan. Najis, perbuatan setan, jauhi. Mereka tumpahkanlah khamar ini ke jalan-jalan kota Madinah. Dan jangan lupa, waktu itu Masjid Nabawi belum pakai semen, dan mereka banyak yang tak bersandal. Mereka menginjak khamar yang kering itu, masuk mereka ke Masjid Nabawi, mereka sholat. Seandainya najis, pasti kata Nabi, gali tanah, masukkan dalam kubur supaya tak terinjak. Itulah dalil menunjukkan bahwa alkohol itu tidak najis aini, tapi najis maknawi. Nah, begitu juga dengan beberapa fatwa yang saya baca yang dikeluarkan Ormas. Untuk lengkapnya saya punya di rumah, sampulnya warna biru. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 1907 sekian sampai tahun sekian. Itu penting untuk edukasi anak-anak cucu keluarga kita. Kita punya perpustakaan pribadi, kalau tafsir, hadis, ada pula fatwa. Itu terkait dengan yang ragu cuci tangan, hand sanitizer dengan alkohol, maka tak perlu ragu sedikit pun dengan fatwa ini. Kemudian imam langsung mengingatkan kembali kepada kita. Perhatikan bagaimana imam mengingatkan. Imam berbalik, kemudian melakukan 3 hal. Awas ya, fikih imam di sini penting. 3 hal yang dilakukan oleh imam. 1, melihat siapa yang sholat. Dengan melihat ini, dia akan memetakan surat apa yang bisa dibaca, umumnya bisa memenuhi kepentingan makmum. Kadang ada orang yang transit, kan? Kadang ada orang yang tidak kuat berdiri lama dan sebagainya. Dipilih ayat yang sesuai dengan umumnya makmum. Hati-hati nih, bukan hanya sekedar balik, istaqimu, balik lagi, tidak. Lihat barangkali ada yang buru-buru, tidak kuat berdiri, dari situ dipilih surat yang sesuai. 1 itu. Yang kedua, memimpin menunjukkan supaya barisan itu rapi dan lurus. Rapi, lurus. Dan yang ketiga, mengingatkan kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Semua isyarat ini tidak ada lafaz khususnya, kecuali isyarat umum saja yang dimintakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tidak usah pakai bahasa-bahasa yang khusus, karena tidak ada yang khusus. Di Arab pun bahasanya beda-beda. Dan tidak mesti pakai bahasa Arab. Sekalipun boleh ditegaskan dengan kalimat Arabnya. Contoh, sering ya, istaqimu fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Paham gak? Kan? Makanya tak ngerti, biasa aja gitu. Ada yang pegang handphone, ada yang baca SMS dulu, ada yang lihat kan. Coba yang kedua, Bapak Ibu mohon rapatkan, luruskan safnya, tenangkan hati kita, khusyukkan, barangkali ini sholat terakhir kita. Enak pertama, enak yang kedua. Kenapa? Ngerti. Itu pentingnya belajar hadis. Jadi tidak semua itu harus menggunakan bahasa yang khusus. Sepanjang isyaratnya umum, boleh dengan bahasa kita. Di Arab pun macam-macam sekarang. Subhanallah, saya terakhir itu di sana, bahkan di sebagian di Makkah, di Masjid bin Baz, wilayah Aziziyah, setelah Mahbas Jin itu. Saat kami sholat di sana, itu imamnya berbalik. Istaqimu, akhfilun naqal, ij'al al-ittisal ma'al khaliq, wa la taj'al al-ittisal ma'al makhluq, katanya. Sebagian kawan tuh mencatat, dikira hadis. Pulang ke Indonesia disampaikan itu. Bapak Ibu tahu terjemahannya. Rapatkan, luruskan, tolong matikan handphone. Jadikan hubungan itu dengan sang khalik, jangan tersambung dengan makhluk. Zaman Nabi ada handphone nggak? Ada. Oke. Disilakan berbalik, rasakan itu, kemudian tegaskan. Setelah kita mengucapkan khusyukkan, baru boleh istaqim. Balik. Jelas sampai sini? Baik. Alhamdulillah.
tiba saatnya Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi kalau kita akan menunaikan sholat lagi, kalau kita ingin khusyuk mulai saat ini, persiapkan pakaian terbaik kita. Jadi pulang dari sini zuhur pakai apa? Pakaian terbaik, baik ya. Yang kedua, siapkan wudhu dengan sempurna. Saya telah pelajarkan ini, telah ajarkan tentang fikih wudhu. Ustadz yang lain telah menyempurnakan. Pelajari sempurnakan itu dan rasakan saat berwudhu mungkin kita pulang. Dan terakhir, saat akan sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan barangkali kita akan berpulang kepadanya. Hari ini mohon maaf saya tangguhkan dulu pertanyaannya ya, karena saya agak buru-buru. Nanti simpan di sesi selanjutnya. Nah, tapi saya akan teruskan dulu dengan satu hal yang sangat penting. Lanjutkan dulu sebentar tentang menyusun saf dalam sholat. Ini yang paling penting ya. Lihat ke sini. Ini saya majukan bagian pertama. Setelah semua siap, kan kita berdiri ya. Berdiri menghadap ke arah kiblat. Perhatikan ini. Tolong lihat ke layar di sini. Bapak Ibu sekalian, mohon dipastikan. Insya Allah saya nggak akan menulis Pak, jadi nggak dihapus pun nggak apa-apa. Mohon maaf Pak ya, nggak apa-apa. Supaya terus dicatat. Jazakallah khair. Insya Allah sesuatu amal yang direncanakan tertulis 1 pahala. Kalau dilakukan bertambah 1 pahala. Insya Allah tidak ada ikhlas-ikhlasannya. Berdiri, perhatikan. Ada 2 urutan di sini. 1 lihat bagian bawah, kedua bagian atas. Rapatkan, luruskan. Yang dirapatkan dan diluruskan itu bukan kaki bagian depan, tapi tumit kaki bagian belakang. Mohon bisa 3 orang berdiri di depan sini, boleh siapa saja, barangkali yang muda-muda. Bapak alhamdulillah paling banyak Bapak pahalanya hari ini. Sebelah sana Pak, supaya lebih senggang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, jazakallah khair. Kiblatnya ke sana Pak, hadapnya ke sana. Geser sedikit ke sebelah sana. Sekarang mohon Pak, rapatkan, luruskan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi SAW itu membuat garis dengan pedang di belakang. Dibuat garis dengan pedang, lalu minta pada para sahabat, rapatkan, luruskan. Ingat, meniru sunnah itu harus dengan cerdas. Tidak ada ceritanya imam, oh sunnah Nabi bawa pedang, bawa golok di garis dulu, tidak ya. Ini sudah ada garisnya, masjid. Di karpet ini lihat garisnya, bagian belakang. Nah, yang dirapatkan, diluruskan itu kaki bagian belakangnya, tumitnya. Lihat ke bawah Pak, bukan depannya. Sekarang Pak, tolong luruskan dulu kaki bagian depannya. Kaki bagian depan, jari-jarinya luruskan. Sudah? Lurus ya. Ibu bapak perhatikan sekarang. Sekarang yang lurus depannya, punggungnya lurus gak? Bergelombang ya sampai sana. Maaf karena ini tidak sampai. Bergelombang. Sekarang rapatkan, luruskan bagian belakang Pak. Bagian belakang. Lihat ke bawah, garis di bawah tuh. Luruskan. Segaris. Sudah lebih lurus? Lebih lurus ya dibandingkan yang tadi. Kenapa bisa demikian? Karena ukuran kaki bisa macam-macam. 35, 36, 37. Kalau yang depan diluruskan itu gak akan sama. Tapi kalau tumit diluruskan bagian belakang, hasilnya seperti itu. Dan bahu pun akan sejajar. Jelas sampai sini? Baik.